Mungkin sedikit saya perkenalkan, nama saya Vicky Ibu dari Papua. Mungkin di luar dari wilayah timur banyak yang tidak tahu Papua itu apa. Banyak yang tidak tahu. Saya kasih contoh. Di sini di STAN, di sini di CPI 2017, di STAN kami di Papua. Di sini ada yang tahu KTK itu apa? Tahu ya? Ini pemuda-pemuda yang sudah mengerti. Ada sebagian orang yang belum tahu KTK itu apa. Jadi ada orang yang datang di STAN kami mengambil satu buah KTK. Dia pikir itu alat musik. Ditiup ujungnya. Ditanya, kok nggak bunyi? Ditiup lagi. Ditanya lagi, mas, ini alat musik ini kok nggak bunyi? Mau jelaskan bingung kita. Bingung kita jelaskannya bagaimana. Kebetulan ada foto. Dikasih lihat, Bu, permisi Bu, ini seorang ibu. Ini namanya KTK, ini celananya orang Papua. Dia bingung, celananya begitu, pakainya gimana? Dikasih tunjuk gambar tersebut. Ini Bu, dilihat gini langsung disarung di sini Pak. Itu ada kecil-kecil yang mereka belum tahu tentang Papua. Dan untuk kami masyarakat Papua, kami juga bingung untuk diri sendiri. Alam kami juga indah. Alam kami juga kaya. Yang bikin membingungkan, kalau soal pacaran, ya, mungkin teman-teman sini ada yang Cilok kah, cinta lokasi kah ini? Banyak ya? Oh banyak. Kebetulan saya jomblo. Ya, kalau galau soal pacar, duduknya di pantai. Ambil HP, Facebook, buka, tulis status, galau, butuh piknik. Sudah di pantai, pantai Papua indah. Sudah piknik itu, mau piknik kemana lagi? Pantai Papua indah. Cuma satu, yang tidak ada di Papua adalah macet. Jadi makanya orang Papua kalau datang ke Jakarta cuma untuk cari macet. Iya. Untuk alam, untuk alam semua indah. Tidak ada di daerah luar, tidak ada. Yang datang ke Jakarta cuma untuk cari macet. Nanti kalau sudah macet di Jakarta telepon, Ibu udah macet. Ibunya senang, akhirnya anakku kena macet juga. Itu kami herankan di situ. Tapi di sini kami pemuda semua berkumpul. Terima kasih punya teman banyak dari Sabang sampai Merauke. Ini ada satu cerita. Kecamatan 2 mana? Kecamatan 2. Oke, ini ada satu cerita. Ini ada 2 orang lagi jalan. Ini orang Papua, 1 orang Merauke, 1 orang Sorong. Tahu orang Sorong? Bentuk pulau Papua itu kan seperti apa ya? Ada seperti unta, dinosaurus, seperti kanguru. Sorong berada di kepala, Merauke berada di bagian ekor, bagian ujung. Jadi mereka berdua jalan, ketemulah tulisan fotokopi. Orang Merauke ini baca fotokopi pakai C. Orang Sorong marah, woi, itu bukan kopi, fotokopi. Yang Merauke marah, woi, di mana-mana yang saya belajar dari SD sampai SMA A, B, C, bukan A, B, K, bukan. Nanti kalau di tulisan di sekolah tulisan
contoh, masa bacanya kontoh? Betul nggak tidak teman-teman? Jangan percaya kita tambah goblok. Jadi begitu. Berkelahi, dipukul sana, dipukul sini. Jadilah mereka berdebat. Yang orang Sorong katanya begini, orang Merauke, nanti kalau berangkat ke Jawa, jangan coba-coba lewat Sorong. Jangan coba-coba lewat Sorong. Orang Merauke nggak marah. Orang Merauke bilang, kamu orang Sorong. Nanti kalau pada saat upacara bendera, lagu dari Sabang sampai Merauke jangan kau nyanyikan, cukup sampai di Sorong saja. Jadi nyanyinya dari Sabang sampai ke Sorong, tidak sampai Merauke. Di rumah. Ya teman-teman, sedikit lagi untuk ganti, ada teman lagi, satu lagi untuk saya. Kami di Papua orangnya ramah-ramah. Jadi mungkin kapan-kapan tuh bisa ketemu di JPI di Papua nanti. Kami tunggu. Buat kakak Ketung, mungkin nanti bisa adakan JPI di Papua. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Ya, dan berikutnya ada perwakilan dari DKI Jakarta. Guys, this is it. Azmi. MC potong aja. Sairang malam Jobarabeh pucuk cimpago rang patahkan, sairang salam josambeh ampun dan maaf kami haturkan. Bulan purnama indah berseminya di malam Sabtu, sambut hangat salam dari Bang Zero Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pemuda, nasi belum matang namanya Aron, jangan dimakan ntar perut kita sakit. Lihat Pak Asdef sama Pak Wali Kota udah mirip bintang sinetron sama Tengku Wisnu sama Adam Jordan, beda-beda dikit. Di Jakarta Pak, kalau yang namanya udah dipantunin biasanya 200.000 atau 100.000 aja keluar Pak. Oke, teringat perkataan Bung Karno, berikanlah aku 100 pemuda maka akan aku berikanlah aku 1.000 orang tua maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda maka akan aku goncangkan dunia. Tapi kata anak muda sekarang berbeda Pak. Berikanlah aku 5 anak muda maka akan aku bikin boy band. Dulu teringat ketika ada pemilihan presiden, waktu itu Bang Haji Roma Irama ingin mencalonkan jadi presiden. Ketika saya bertemu Bang Haji, benar mau jadi presiden? Saya bilang, kata Bang Haji, iya, aneh insya Allah aneh mau jadi presiden. Waduh Bang Haji, saya orang yang pertama nggak setuju Bang Haji jadi presiden Indonesia. Kenapa? Kok bisa bilang begitu? Bang Haji, coba ketika Bung Karno memimpin upacara, lapor upacara pengibaran pada hari Senin tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan segera dilaksanakan. Ketika Bung Karno tegas, laksanakan. Tapi ketika Bang Haji nanti yang bakal jadi presiden, upacara pengibaran pada hari Senin tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan segera dilaksanakan. Oke, laksanakan. Ketika pembubaran, upacara pembubaran pada hari Senin tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan segera dibubarkan. Bung Karno tegas, bubarkan. Tapi kalau Bang Haji Roma Irama, tanggal sekian, bulan sekian akan segera dibubarkan. Ya, alhamdulillah. Dan mungkin Bang Haji, mohon maaf sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia, kalau Bang Haji bakalan jadi Presiden Indonesia Raya, Presiden Indonesia, maka mungkin lagu Indonesia Raya nadanya pun akan berubah. Ketika Bung Karno, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, enak, tegas. Tapi nanti kalau Bang Haji Roma Irama, bayangin para pemuda, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, gak enak. Mohon maaf kalau emang itu pelecehan, jangan sampai saya ditangkap, jangan. Gue bercandaan doang, benerannya gitu.
Ya kan? Oke, tadi saya di sini pagi-pagi saya sudah sampai hampir 1 minggu. Seharusnya mohon maaf, mohon izin Pak Asdep, saya tiket tadi jam 8 malam. Tapi karena DPP dan katanya juga Pak Asdep yang minta kamu tampil lagi. Insya Allah saya reschedule untuk besok. Saya bela-belain Pak Asdep, mohon maaf, cuman biayanya 320.000. Saya mungkin jatuh. Mungkin saya salah satunya stand up komedi yang gak pernah memikirin amplop, gak pernah memikirin isi rekening. Mungkin saya salah satunya. Yang penting jumlah. Sekarang percuma kalau dikasih amplop isinya kosong. Itu kan. Tadi pagi-pagi saya makan bubur di depan sana. Ditanya, Mas, dari mana? Saya bilang saya dari Jakarta. Mau bubur Mas? Oh boleh. Ditanya ke tukang buburnya, kasih kacang Mas? Kasih. Kasih kacang Mas? Jangan, gigi saya lagi sakit. Kasih kerupuk? Jangan, ribet. Orang Jakarta gak mau yang ribet-ribet. Jangan kasih kerupuk. Kasih ayam Mas? Saya bilang kasih. Bang, mana buburnya? Itu dikasih ayam. Saya kira udah nungguin, Bang, mana buburnya? Itu dikasih ayam. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya saya gak makan bubur. Ya kan? Nah makanya sekarang jadi pemuda, sebenarnya saya bukan stand up komedi Pak. Kalau stand up komedi saya ditawarin sama Indosiar, Bang, tinggal masuk ini, kamu mau gak jadi stand up komedi? Kamu bakal masuk lolos ke sana. Enggak, saya takut. Takut apa? Takut diketawain orang. Kan malu kita jadi bahan ketahuan orang. Ya kan? Tahun depan insya Allah JPI ada lagi. Ya kan Pak? Insya Allah tahun depan ada lagi. Dan sekarang JPI ini malam terakhir kita yang ada di sini. Maka inilah pesta buat teman-teman yang ada di sini. Kalau saya bilang saya akan meneteskan air mata ketika ini adalah malam perpisahan buat teman-teman semua. Maka JPI ini telah usai. Maka teman-teman semua yang ada